Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan auditor independen, di mana tujuan auditor itu bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia. Nah, pendapat auditor ini akan disampaikan secara tertulis dalam laporan auditor independen. Nah, laporan auditor ini juga merupakan suatu media yang sangat penting dalam akhir pelaksanaannya. Dalam akhir pelaksanaan audit karena mencakup pernyataan pendapat auditor serta berbagai temuan dari pihak pendukung yang berkepentingan dengan simpulan bahwa laporan keuangan ini laporan keuangan auditan. Adapun isi-isi laporan akuntan menurut Agus pada tahun 2004 bahwa isi laporan akuntan itu terdiri dari lembaran opini yang bertanggung jawab itu auditor. Nah, terus laporan keuangan itu yang bertanggung jawab adalah bagian manajemen. Nah, terus laporan keuangan itu meliputi laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, berdasarkan PSAK nomor 1 bahwa laporan keuangan juga itu mencakup laporan laba rugi komprehensif, posisi keuangan serta catatan tambahan. Nah, adapun perbedaan tanggung jawab auditor dengan manajemen, bahwa bisa kita ketahui bahwa manajemen itu dia itu menyusun laporan serta menerapkan kebijakan akuntansi sehat serta pengendaliannya itu internal. Nah, sedangkan auditor itu dia itu merencanakan serta dapat menerapkan atau melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan itu bebas dari selisih material atau adanya akibat kesalahan maupun kecurangan. Nah, auditor itu dia hanya bertanggung jawab atas opini audit. Dia itu tidak dalam dia bukan isi laporan keuangan, jadi dia tidak bertanggung jawab dalam isi laporan keuangan tersebut. Nah, dalam auditor juga harus diperhatikan bahwa peristiwa setelah tanggal laporan juga sangat berpengaruh pada laporan keuangan, atau itu biasa disebut dengan subsequent events, dan dapat menggunakan dual dating. Nah, di mana dual dating ini yang dimaksud adalah dua tanggal. Nah, tanggal pertama itu selesainya pekerjaan lapangan, terus tanggal kedua tanggal terjadinya peristiwa khusus tersebut. Nah, selain itu laporan auditor harus memenuhi standar pelaporan PSA nomor 01 SA seksi 150 agar opini yang dihasilkan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi dan konsisten, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, saya lanjut. Pada subbab yang kedua itu ada pendapat atau opini auditor independen. Nah, menurut PSA nomor 29 seksi 508 paragraf ketiga itu bahwa laporan auditor atau laporan keuangan harus memuat pernyataan pendapat yang didasarkan pada audit sesuai standar auditing dan temuan audit. Nah, jika auditor tidak dapat memberikan pendapat, maka alasannya harus disampaikan. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang
adanya tanggung jawab auditor terhadap laporan keuangan. Nah, auditor juga dapat menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Nah, adapun jenis-jenis auditor pada PSA nomor 29 SA seksi 508 bahwa yang pertama itu pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Nah, yang ketiga, pendapat wajar dengan dengan pengecualian. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Yang kelima itu pernyataan tidak memberikan pendapat. Baik, adapun subbab selanjutnya saya akan membahas tentang elemen laporan auditor independen. Nah, mengacu pada standar auditing yang berlaku di Amerika Serikat bahwa laporan audit standar tanpa pengecualian itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu judul laporan. Nah, harus bahwa judul laporan ini harus diberi judul yang mengandung kata independen. Yang kedua, alamat laporan audit, di mana laporan audit ini harus ditujukan kepada perusahaan pemegang saham atau dewan direksi, di mana sistem hukum dalam struktur dewan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, Anglo-Saxon bahwa hanya ada satu direksi. Terus dia itu berisi kombinasi manajer antara direktur eksekutif dan direktur independen. Nah, yang ketiga itu diterapkannya di Inggris dan Amerika Serikat. Terus yang kedua ada kontinental Eropa. Di situ dia menggunakan 2 dewan terpisah, di mana dewan pertama itu dewan pengawas atau komisaris. Terus yang kedua ada dewan direksi. Nah, dewan komisaris ini akan mengawasi manajemen dan memberikan informasi serta dia dapat juga mewakili kepentingan pemegang saham. Nah, anggota komisaris juga itu diangkat melalui RUPS dan diterapkan juga di Jerman, Belanda serta di negara Eropa lainnya. Nah, adapun yang ketiga itu tentang paragraf pendahuluan bahwa dalam paragraf pendahuluan itu yang harus meliputi itu yang pertama, kita harus menyatakan bahwa laporan itu telah diaudit oleh KAP independen dan sudah disebutkan di dalam laporan keuangan yang sudah diaudit yang berisi neraca, laba rugi, serta arus kas. Dan kita harus menegaskan tanggung jawab dalam laporan keuangan pada manajemen tersebut. Nah, auditor juga hanya bertanggung jawab menyatakan pendapatnya saja. Terus yang keempat ada paragraf ruang lingkup. Di paragraf ini dia itu menjelaskan apa yang dilakukan seorang auditor dalam proses audit. Audit ini dilakukan berdasarkan standar auditing umum yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menyebutkan bahwa auditor ini akan melakukan pengujian bukti dan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Nah, yang kelima, paragraf pendapat. Nah, dalam paragraf pendapat di auditor ini menyatakan mereka harus menyatakan dan memberikan kesimpulan bahwa bahwa hasil dari audit ini. Terus mereka harus menunjukkan apakah laporan keuangan ini disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Terus pendapatnya juga bukan semata-mata hanya jaminan mutlak, akan tetapi juga berdasarkan pertimbangan profesional. Nah, yang keenam, nama KAP
di mana nama KAP ini itu diwajibkan untuk mencantumkan nama kantor akuntan publik yang melaksanakan audit tersebut. Terus mereka juga harus menunjukkan tanggung jawab hukum dan profesional KAP tersebut. Nah, yang ketujuh, tanggal laporan audit. Nah, tanggal laporan audit ini sangat dipentingkan karena bisa menunjukkan batas tanggung jawab auditor dan menjadi batasan apakah auditor ini telah mereview peristiwa setelah tanggal laporan keuangan tersebut. Sekian materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.